wabarakatuh. Acara ini sempat membuat perdebatan di manajemen saya, Kak Ina ya. Karena waktu saya kasih tahu ke manajer saya kan bilang tanggal 6 gak boleh ada acara ya, saya mau ada acara. Acara apa? Oh, acara Harlah Gus Dur. Lah kau kan Muhammadiyah katanya. Saya bingung, lah terus orang Muhammadiyah nggak boleh peringati hari lahirnya Gus Dur? Ya enggak, aneh aja, ya kalian aja Muhammadiyah yang reseh gitu. Ya reseh aja gitu ya, nggak apa-apa kan. Tapi saya nggak tahu saya Muhammadiyah atau NU sebenarnya, bingung. Saya ikut apa, alur kemana angin berhembus itu saya ikut gitu. Saya nggak mengaku saya Muhammadiyah walaupun saya kuliah di kampus Muhammadiyah, tapi saya kayaknya dalam kehidupan sehari-hari lebih ke NU deh. Lebih ke NU. Karena acara NU. Di acara Muhammadiyah kalian pikir saya akan mengatakan yang sama? Tidak dong. Astagfirullah, astagfirullah. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri. Saya dari Papua, keturunan Arab juga. Om saya adalah Sekjen Dewan Presidium Papua. Dia masuk penjara di zaman Soeharto, dibebaskan oleh Gus Dur di tahun 99 atau 2000 ya. Sementara kakek saya adalah pejuang pembebasan Irian Barat. Kalian bayangkan keluarga saya bagaimana? Pertumpahan darah tiap hari. Militer sama pro OPM, ya Allah. Tapi semenjak ada Gus Dur, ini fakta ya. Semenjak Gus Dur jadi presiden kemudian datang ke Papua dan berdialog dengan Papua, keluarga saya juga aman-aman saja jadinya. Kakek saya akhirnya ya sudah, kita ini memang satu gitu. Karena dia kan kuat banget NKRI-nya gitu. Sementara yang om saya yang OPM juga yang ya udah kita damai aja. Kita udah disatukan sama Gus Dur gitu. Jadi gak ada lagi OPM dan NKRI di dalam keluarga saya gitu. Semenjak ada Gus Dur. Gus Dur juga orang yang pertama, yang bagi saya orang yang pertama membuat mimpi anak-anak Papua itu hidup kembali. Sebelum Gus Dur, anak Papua itu tidak punya mimpi apa-apa. Semua mimpi anak Papua itu jadi pemain bola saja. Zaman Gus Dur, iya. Karena kita bingung kita mau apa, orang pemerintah tidak percaya kita. Iya kan? Pemerintah tidak berikan apa-apa buat kita. Tapi semenjak Gus Dur masuk ke sana berdialog dan Gus Dur mengembalikan kita sebagaimana mestinya, anak-anak Papua itu tumbuh dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Makanya kayak Jorsa itu juga karena Gus Dur tuh dia akhirnya bisa jadi orang pertama Indonesia yang mendapatkan Pranobel dalam bidang fisika, orang Papua loh. Saya tidak bayangkan kalau Gus Dur waktu itu tidak turun ke Papua. Mungkin orang kayak Jorsa ini lagi aspal-aspal jalan di Papua sekarang. Gak ada mimpi apa-apa gitu. Semua anak Papua itu mimpinya waktu itu cuma jadi pemain sepak bola. Di dalam sekolah itu kita ditanya hobi semua sama. Udah muka sama, hobi sama semua. Stefanus, besar mau jadi apa? Boas Salosa. Oke, David Blaise, besar mau jadi apa? Boas Salosa. Oh, Supriyono, mau jadi apa? Bambang Pamungkas. Kok keluar sini, keluar, ini Papua. Boas, harus Boas. Tidak boleh Bambang Pamungkas. Tidak punya mimpi semenjak Gus Dur belum turun ke Papua. Anak Papua semua tidak punya mimpi sama sekali. Kita tuh bingung gitu. Ya nanti juga jadi kalau kita besar jadi pejabat orang mau merdeka. Mending gak usah dong. Tapi Gus Dur datang mengamankan semua dan semua berjalan aman-aman saja. Semua aman-aman saja. Bahkan saya ingat kata-kata Gus Dur. Itu kata-kata yang membuat Papua hanya satu kata Gus Dur loh. Kata-kata Gus Dur sebegitu banyak untuk Indonesia. Tapi hanya satu kata-kata dia yang bisa meredam gejolak di Papua. Luar biasa Gus Dur. Dia bilang waktu pas datang ke Papua, dia bilang adalah memang mata saya tidak bisa melihat. Tetapi saya bisa merasakan penderitaan orang Papua. Maka itu saudara-saudaraku orang Papua, hari ini saya kembalikan kalian, harga diri kalian, kebahagiaan kalian yang sebagaimana mestinya. Itu saja satu Papua damai. Cuma itu saja. Sama yang kedua ketika kalau kalian nggak tahu ini, ketika mau pergantian tahun, Gus Dur itu ditanya sama ya sekelilingnya lah, mau ini di mana? Mau merayakan tahun baru di mana? Saya pengen merayakan tahun baru di Papua.
karena saya pengen melihat matahari terbit untuk pertama kali. Orang Papua menangis semua, sumpah. Itu saja langsung mendamaikan Papua. Tidak ada lagi masalah, tidak ada apa-apa. Om saya dibebaskan, kita bisa bintang kejora dengan senang hati gitu. Sekarang Anda naikkan bintang kejora, mau berurusan dengan Wiranto Anda? Hah? Apa? Oh ya, Pak Wiranto, ya udah salam buat Pak Jokowi. Aduh. Gus Dur itu bukan hanya mendamaikan konflik antara pro NKRI dengan pro Papua di Papua, bukan hanya itu, tapi Gus Dur itu membuat hubungan antar manusia kami di Papua itu jauh lebih erat. Makanya ketika Gus Dur meninggal, saya tuh bingung. Dulu saya tuh masih belum tahu apa-apa, masih goblok-goblok lah, masih main-main bola di pinggir jalan gitu. Saya tidak tahu apa-apa gitu. Gus Dur meninggal itu saat Papua itu sebagian besar orang bersedih loh, berduka, menangis. Bahkan ada yang tahlilan, gelar tahlilan di Papua beberapa kabupaten, sumpah. Serius, kalian tidak percaya tanya sama orang-orang tua di Papua. Saya dengar ceritanya langsung dari om saya yang dibebaskan itu gitu. Itu melakukan tahlilan walaupun yang duduk ini Kristen semua gitu. Walaupun mereka bingung ini baca apa kita ini ya. Udah ada menyan di depan terus apa ini woi. Tapi di setiap kabupaten itu orang berduka, orang sampai menangis, orang menggelar tahlilan hanya karena Gus Dur gitu. Sampai sekarang saya kalau ketemu om saya, kalau saya suruh cerita tentang Gus Dur, dia masih sering menangis. Ya elah cengeng gitu. Saya dulu tuh bingung, ini kenapa orang Papua ini kehilangan jati diri loh? Kenapa orang Jawa meninggal kita sedih? Tidak boleh dong gitu. Saya dulu gitu, masih gitu. Tapi setelah dewasa gitu, sebentar saya tahu bahwa Gus Dur itu membuat kita seperti Papua yang seharusnya. Saya, ya Allah, Gus Dur baik banget ya gitu. Saya menyesal bahwa di usia sekarang saya ini, di suara saya sekarang ini tidak ada lagi orang-orang yang kayak Gus Dur gitu. Saya menyesalkan itu dalam hidup saya. Gus Dur mendamaikan konflik soal nasionalisme. Gus Dur juga mendamaikan konflik agama. Di Papua saat itu, bahkan sampai sekarang sebenarnya, itu warisan dari Gus Dur yang melekat adalah tidak pernah adanya konflik agama. Padahal dulu itu hampir saja. Kalau Gus Dur waktu itu tidak jadi presiden dan turun mendamaikan, hampir Papua itu bisa jadi kayak Maluku waktu itu. Karena Maluku di tahun 99 juga kan. Gus Dur datang, makanya sampai sekarang hubungan antar agama kita itu sangat kuat. Bahkan di Fakfak itu ada masjid, sebuah masjid pertama di tanah Papua itu di Fakfak. Itu di halaman masjid itu kita sering, saudara-saudara kita yang Kristiani itu sering melakukan ibadah di halaman masjid itu karena nggak ada gereja di sekitarnya. Bahaya nih kalau tahu ya. Sudah dituduh macam-macam dong. Tidak ada penyusup kan. Mereka suka mata-mata soalnya. Itu tidak ada masalah. Kita sholat di dalam masjid yang Kristen melakukan ibadah mingguan mereka itu di halaman masjid, tidak pernah ada masalah. Masalah akan muncul ketika Idul Fitri dan Natal bersamaan. Nah itu masalah tuh. Yang di dalam orang sholat Id, yang di luar orang misa Natal. Akan terjadi saut-sautan antara khotib, saya yakin. Sumpah. Yang di dalam kan Ustadz lagi ceramah, hadirin sekalian rahimakumullah. Cocok kan? Kita di muka bumi ini diharuskan untuk selalu tunduk kepada yang di luar teriak Yesus Kristus. Jamaah pusing, ini mana yang betul? Atau yang di luar yang Kristen mulai melakukan khotbah mingguan, khotbah gerejanya, khotbah misa Natal. Hadirin sekalian dalam sidang Jumat Allah, angkat tangan kita ke hadirat Bapa di sorga. Cocok lagi? Semua agama saya cocok. Angkat tangan kita ke hadirat Allah Bapa di sorga, tutup mata kita. Tiba-tiba yang di dalam orang mulai sholat, Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar. Akhirnya masuk Islam semua. Gus Dur membuat Fakfak masuk Islam semua. Mantap. Aman, tentram, damai. Kenapa? Mata-mata ya, nggak apa-apa, bodo amat.
Apalagi ya Gus Dur membuat hubungan antar agama itu, bahkan sampai sekarang kalau kalian ke Papua dan tinggal di Papua, kalian akan merasakan bahwa hubungan antar masyarakat, hubungan antar agama orang-orang Papua itu sungguh luar biasa. Sungguh, makanya kita tidak isu soal agama. Kalian ribut di Jakarta, Ahok kafir, apa kafir. Kita bodoh amat kalian. Orang kita cuma tahu dia Cina. Kita tidak peduli dengan apa-apa gitu. Soal agama aman. Di Papua saya yakin aman. Bahkan kita punya adat istiadat, itu yang turun-temurun dari dulu. Bahwa di setiap bulan Ramadan, itu ketika yang Islam melakukan ibadah puasa, itu saudara-saudara kami yang Nasrani itu sering memberikan kita makanan ketika berbuka puasa. Itu sudah jadi turun-temurun. Adat istiadat yang melekat kuat. Jadi kalau ada yang tidak dilaksanakan, dikucilkan. BPJS dicabut dia tuh. Sumpah. BPJS, Kartu Indonesia Sehat apa dicabut semua. Emang tidak berfungsi juga. Dicabut itu. Dan itu kita memberikannya itu dengan ikhlas, bukan kayak orang-orang yang mohon maaf di Pulau Jawa ya, di Surabaya mungkin, di Pulau Jawa gitu-gitu. Kita tuh memberikannya ikhlas, to the point ikhlas. Tidak ada tuh Mace Yohana tiba-tiba masak gitu tuh. Ibu Zubaida sudah kuracuni makanan ini. Lihat saja kalau kau tidak masuk Kristen, mati kau. Gak ada, aman, tentram. Makanya itu kalau soal memanusiakan manusia, kita orang Papua masih yang paling terbaik sih selama ini. Tidak ada yang terbaik. Terus soal masalah suku, Gus Dur juga mendamaikan banyak, karena yang dibebaskan Gus Dur itu dari latar belakang suku yang berbeda waktu di Papua. Om saya kan kebetulan kami adalah sama dengan Ibu Sadia. Kami adalah keturunan Arab. Kami yang punya kunci surga. Kalian mau surga harus cium tangan kami. Aduh, saya paling kesal tuh kalau ada yang kayak meninggikan Arab terus melemahkan yang lain gitu. Saya, apaan sih, norak sumpah. Orang gak ditanya apa-apa di surga, gak ditanya apa-apa, mau surga. Oh Arab ya oke, surga tidak ada gitu. Arab kalau mabuk ya mabuk aja. Iya gitu. Justru saya tuh sama dengan Kasadia gitu. Kita tuh tidak nyaman ada dalam keluarga Arab. Tidak nyaman sama sekali ada dalam keluarga Arab. Makanya ketika, iya kan? Oh nyaman. Nyaman ya? Saya juga nyaman deh. Tidak ada pendukung ya, saya kira ada. Mencari pendukung nih. Nggak apa-apa karena ya dukung saya aman. Kita tuh saya udah bukan kita, saya. Waktu dulu tuh kita tuh terlalu merasa superior di Papua. Merasa superior sekali gitu. Makanya om saya yang ketika dibebaskan, dia tuh menjadi tokoh muslim Papua itu kita bahagia. Dan dia juga dekat dengan Gus Dur. Dibebaskan Gus Dur itu semakin membuat kita menolak untuk menjadi Arab di Papua gitu. Makanya saya kemana-mana walaupun marga saya Al-Qatiri, saya tetap mengaku saya Papua. Karena saya besar di sana, saya lahir di sana, nenek moyang saya orang sana. Saya bukan Arab karena saya tidak pernah ke Arab gitu. Ya nggak tahu, insya Allah naik haji nanti ke Arab. Amin. Tapi pas balik langsung masa saya jadi Arab. Dan karena memang saya juga tidak nyaman berada di antara orang-orang Arab. Karena orang Arab itu selalu punya dua hal di Papua sana, itu yang membuat saya muak gitu. Yang pertama, orang Arab kalau ngomong selalu pakai diksi-diksi Arab. Itu kata-kata siapa yang bilang kalau kalian Islam janganlah ikut Arab. Kata-kata siapa ya? Hah? Oh Bung Karno ya? Aduh harusnya Gus Dur itu. Gak cocok aja deh ucapin Bung Karno. Saya itu tidak nyaman gitu karena Arab di Papua itu punya Arab secara umum itu punya satu kelemahan, dan Arab di Papua punya dua kelemahan. Yang pertama, orang Arab kalau ngomong suka pakai diksi-diksi Arab. Ana, ente, syukron, ya kan? Saya tuh kayak telinga sakit dengar itu sumpah. Masalahnya kalau Kasadia enak di Pekalongan yang logatnya enak tertata. Jadi ente masya Allah itu kita dengarnya enak. Di Papua dicampur Arab dengan Papua jadi satu sumpah. Weh ente mau pi mana? Wih tiba-tiba gitu. Weh syukron ada e-nya. Iya situ kayak gak jabar gitu. Terus yang kedua
Arab yang membuat saya sangat tidak nyaman ada dalam lingkungan Arab adalah orang Arab selalu merubah hal negatif menjadi positif walaupun tujuannya negatif. Ini sering terjadi, kita lihat di TV-TV. Arab-Arab yang di TV-TV kita sering lihat. Mereka selalu merubah hal yang negatif menjadi positif walaupun tujuannya negatif. Contoh, kalau kita orang biasa lihat cewek cantik, biasa aja. Ih, cantik sekali ini, kalau saya nikahi ini pasti enak nih, gitu kan. Arab tidak akan gitu loh, tidak sefrontal dan sekotor itu, sorry. Kita tuh selalu menjunjung nilai-nilai keagamaan, bro. Ada cewek cantik lewat, ente lihat, Masya Allah, ciptaan Allah, ente lihat pantatnya, ente lihat, ente lihat, Masya Allah, lihat Allah punya ciptaan, Masya Allah. Begitu, abis itu pakai apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seakan-akan 3 astagfirullah hilang semua gitu. Makanya saya tidak nyaman dari Arab. Kalau saya mau keluar dari Arab boleh nggak? Saya jadi Jawa Timur boleh nggak? Lamongan aja, Lamongan buka pecel lele di sana. Kemarin di Papua ada, ketika rusuh Surabaya di Sorong, di Kabupaten Sorong itu ada warung Surabaya yang paling terkenal, warung bakso. Namanya Bakso Jawa Timur. Lalu ketika tiba-tiba rusuh, Jawa Timur bergejolak dengan Papua, masyarakat turun ke jalan, tiba-tiba di foto sudah berubah jadi bakso cendrawasih. Saya kaget jumpa. Semua mengaku Papua pada saatnya. Terima kasih.